semuanya. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Sesuai dengan gaya belajarnya, visual dan auditori dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik mengajak siswa mengeksplor benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, diferensiasi proses. Dengan mengkombinasikan ice breaking dengan games interaktif. Yang ketiga, diferensiasi produk. Seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, maupun presentasi di depan umum. Untuk itu, ayo simak langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi beberapa teori belajar seperti humanisme, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir seluruhnya. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Belajar dengan tertib dan berbicara yang sopan. Ananda, siapa yang tahu tentang membaca jam? Hari ini kita akan belajar membaca jam agar Ananda dapat mengetahui bagaimana cara membacanya. Pertanyaannya, apa yang Ananda lakukan untuk tahu waktu kegiatan yang dilakukan? Ya, benar, dengan melihat dan membaca jam. Ketika misalnya bel berbunyi, berarti waktu menunjukkan pukul 7. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka menulis? Dan siapa yang suka berpraktek? Sekarang kita akan membuat kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Silahkan buat kelompok masing-masing. Dengan gaya belajarnya masing-masing, Bu Yesi akan memfasilitasi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, coba perhatikan jam di depan. Pertanyaannya, jam menunjukkan pukul berapa? Ya, benar, pukul 9. Pada kesempatan ini, kita akan menonton video. Maka, simak baik-baik video tersebut. Berikut videonya. Kali ini kita akan belajar cara membaca jam. Ayo kita mulai. Jam mempunyai 12 angka, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Pada jam memiliki 2 jarum. Jarum pendek sebagai penunjuk jam dan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Tetapi ada satu lagi jarum jam yang biasanya berbeda warna. Nah, jarum apakah itu? Itu adalah jarum penunjuk detik. Jika jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca jam 3.
Tetapi jika jarum panjang menunjukkan angka 1, maka dibaca jam 3 lebih 5 menit. Kenapa lebih 5 menit? Jika kita melihat di antara angka 12 dan angka 1 ada beberapa tanda garis. Nah, setiap satu garis itu dibaca 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Jam 3 lebih 5 menit. Jam 5 lebih 30 menit. Jam 7 lebih 10 menit, dan seterusnya. Nah, itu dia adik-adik cara membaca jam. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah menonton videonya. Sekarang, siapa yang mau mengemukakan pendapat terkait video tersebut? Apa yang bisa kamu ambil dari video tersebut? Ya, benar. Cara untuk membaca jam. Beri tepuk tangan. Sekarang, siapa yang ingin ice breaking? Boleh anak-anak ibu berdiri semuanya. Nah, untuk kelompok visual, Bu Yesi sudah menyiapkan gambar terkait membaca jam. Untuk kelompok auditori, Bu Yesi sudah menyiapkan media jam yang bisa diputar. Untuk anak-anak ibu yang kinestetik, silahkan mengamati jam yang berada di sekitaran kelas. Sekarang, kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya boleh apa saja yang Ananda sukai. Yang suka menggambar, boleh menggambar jam. Yang suka menulis, boleh menulis. Yang suka berbicara, boleh menjelaskan cara membaca jam di depan kelas. Selanjutnya, silahkan siswa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Yang terakhir, Bu Yesi mau evaluasi. Silahkan anak-anak ibu mengerjakan masing-masing soal yang telah ibu berikan. Silahkan dikumpulkan lembar evaluasinya. Mari kita refleksikan apa yang sudah berjalan hari ini. Apakah ada kendala? Apa ada yang masih kesulitan? Apakah sudah paham seluruhnya? Jadi, kesimpulannya, membaca jam berguna untuk mengetahui waktu kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi beberapa teori belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.